Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi ke-6 mengenai tentang perkembangan intelek, sosial bahasa, dan bakat khusus. Perkembangan intelek. Menurut English dan English, dalam bukunya A Comprehensive Dictionary of Physiological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti antara lain 1. Kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir. 2. Suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir, misalnya menghubung-hubungkan, menimbang, dan memahami. Yang ketiga ada kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir, atau bandingan dengan intelijensi dengan intelek. Sedangkan menurut Kamus Webster New World Dictionary of the American Language, istilah intelek berarti 1. Kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti, kecakapan untuk mengamati hubungan-hubungan, perbedaan-perbedaan, dan sebagainya. Dengan demikian, kecakapan berbeda dari kemauan dan perasaan. Yang kedua, kecakapan mental yang besar, sangat intelijensi, dan pikiran atau intelijensi. Istilah intelijensi telah banyak digunakan terutama di dalam bidang psikologi dan pendidikan. Namun secara definitif, istilah itu tidak mudah dirumuskan. Banyak rumusan tentang intelijensi seperti yang dikemukakan oleh Singgi Gunarsa dalam bukunya Psikologi Remaja tahun 1991. Ia mengajukan beberapa rumus intelijensi sebagai berikut. 1. Intelijensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Yang kedua, intelijensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. Yang ketiga, intelijensi meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakannya secara efektif. Yang keempat, William Sturm mengemukakan bahwa intelijensi merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan baru dibantu dengan fungsi berpikir. Kemudian yang kelima, Binet berpendapat bahwa intelijensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwariskan dan dimiliki sejak lahir, dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam batasan-batasan tertentu, lingkungan turut berperan dalam pembentukan intelijensi. Intelek atau intelijensi adalah kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan berpikir. Banyak definisi tentang intelijensi, namun makna intelijensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Kemampuan berpikir atau intelijensi diukur dengan tes tingkat intelijensi yang berpengaruh terhadap banyak aspek. Tes intelijensi yang terkenal adalah tes Binet-Simon. Hasil tes intelijensi dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur kemampuan mental atau kecerdasan atau mental age disingkat MA dan umur kalender atau chronological age disingkat CA. Pengukuran tingkat intelijensi dalam bentuk perbandingan ini diajukan oleh William Sturm, seorang ahli ilmu jiwa yang berkebangsaan Jerman, dengan sebutan intelligence quotient yang disingkat IQ, artinya perbandingan kecerdasan. Rumus perhitungan yang diajukan adalah IQ atau intelligence quotient sama dengan mental age atau MA banding chronological age atau CA dikali 100. Apabila tes tersebut diberikan kepada anak umur tertentu dan ia dapat menjawab dengan betul semuanya, berarti umur kecerdasannya atau mental age sama dengan umur kalender atau chronological age. Maka nilai intelligence quotient yang didapat anak itu sama dengan 100. Nilai ini menggambarkan kemampuan seorang yang normal. Misalkan jika anak berumur 6 tahun menjawab tes untuk anak 5 tahun di bawah nilai 100, maka ia dinyatakan sebagai anak berkemampuan di bawah normal. Sebaliknya, jika anak 5 tahun menjawab soal dengan yang diperuntukkan bagi umur 6 tahun, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak yang cerdas.
Pada usia remaja, IQ dihitung dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan yang terdiri dari berbagai soal hitungan, kata-kata, gambar-gambar, dan semacamnya, dan menghitung berapa banyaknya pertanyaan yang dapat dijawabnya dengan benar, kemudian membandingkannya dengan sebuah daftar yang dibuat berdasarkan penelitian yang terpercaya. Dengan cara itu, didapatkan nilai IQ orang yang bersangkutan. Untuk anak-anak, cara menghitung IQ adalah dengan menyuruh anak untuk melakukan pekerjaan tertentu dan menjawab pertanyaan tertentu. Misalnya, menghitung 1 sampai 10 atau 100, menyebut nama hari atau bulan, membuka pintu dan menutup kembali, dan lain sebagainya. Jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan anak kemudian dicocokkan dengan suatu daftar untuk mengetahui umur mental atau MA anak. Makin banyak yang bisa dijawab atau dikerjakan anak dengan betul, makin tinggi usia mentalnya. Dengan menggunakan rumus dapat ditemukan nilai IQ anak. Berdasarkan nilai IQ atau kecerdasannya, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu 1. 70 ke bawah, anak mengalami kelainan mental. 2. 71-85, anak di bawah normal atau bodoh. 3. 86-115, anak yang normal. 4. 116-130, anak di atas normal atau pandai. 5. 131-145, anak yang superior atau cerdas. 6. 145 ke atas, anak yang jenius atau istimewa. Menurut Alfred Binet, intelijensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwarisi dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Kemampuan berpikir berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang. Yang kemampuan berpikirnya tinggi akan cekatan dan cepat dalam bertindak, terutama dalam menghadapi permasalahan. Hal ini akan berakibat pada pembentukan sikap mandiri. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kurang akan bersikap lamban dalam bertindak, dan perkembangan intelijensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengalaman belajar, berbagai bentuk latihan lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, terdapat perbedaan kemampuan dan irama perkembangan intelijensi individu. Selanjutnya ada perkembangan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Kehidupan anak dalam menelusuri perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi yang mendudukan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Menurut Piaget, interaksi sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas, terutama hanya dengan ibunya. Perilaku sosial anak tersebut berpusat pada akunya atau egosentrik dan hampir keseluruhan perilakunya berpusat pada dirinya. Bayi belum banyak memperhatikan lingkungannya. Dengan demikian, apabila kebutuhan dirinya telah terpenuhi, bayi itu tidak peduli lagi terhadap lingkungannya. Pada umur-umur selanjutnya, sejak anak mulai belajar di sekolahnya, mereka mulai belajar menerima pandangan kelompok atau masyarakat, memahami tanggung jawab, dan berbagi pengertian dengan orang lain. Menginjak masa remaja, interaksi dan pengenalan atau pergaulan dengan teman sebaya, terutama lawan jenis, menjadi sangat penting. Pada akhirnya, pergaulan sesama manusia menjadi suatu kebutuhan. Kebutuhan bergaul dan berhubungan dengan orang lain ini telah mulai dirasakan sejak anak berumur 6 bulan. Di saat anak itu telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Semakin dewasa dan bertambah umur, tingkat hubungan sosial menjadi kompleks dan dengan demikian, tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi amat kompleks. C. Perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaannya dengan orang lain
Penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seseorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain, sejak seorang bayi berkomunikasi dengan orang lain. Sejak saat itu pula bahasa diperlukan. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seseorang atau bayi atau anak dimulai dengan meraba atau suara dan bunyi tanpa arti, dan diikuti dengan bahasa atau suku kata atau dua kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya. Melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan bahasa. Bayi intelektualnya belum berkembang dan masih sangat sederhana. Semakin bayi itu tumbuh dan berkembang serta mulai mengenal lingkungan, maka bahasa mulai berkembang dan tingkat yang paling sederhana ke bahasa yang kompleks. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Anak bayi belajar bahasa seperti halnya belajar dengan hal yang lain. Meniru atau mengulang hasil yang telah didapatkan merupakan belajar bahasa awal. Bayi bersuara ibunya tersenyum dan mengulang menirukan dengan memperjelas arti suara itu menjadi ma-em. Bayi belajar menambah kata-kata dengan meniru bunyi-bunyi yang mendengarnya manusia dewasa, terutama ibunya. Di sekelilingnya membetulkan dan memperjelas. Belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak berusia 6-7 tahun, di saat anak mulai bersekolah. Jadi perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan pengasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan cara lisan, tertulis, maupun penggunaan tanda-tanda isyarat. Mampu dan menguasai alat komunikasi di sini diartikan sebagai upaya seseorang untuk mendapatkan, memahami, dan dipahami orang lain. Memasuki masa remaja, perkembangan bahasa semakin lengkap karena dilengkapi dan diprakarya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekitar akan menjadi ciri khusus dalam perilaku bahasa. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain usia, kondisi keluarga, tingkat kecerdasan, status sosial, ekonomi keluarga, dan kondisi fisik anak, terutama dari segi kesehatannya. D. Bakat khusus. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi, potential ability, yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya untuk melakukan sesuatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum. Misalnya, bakat intelektual umum atau khusus. Bakat khusus ini disebut juga sebagai talent, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan bawaan dalam bidang tertentu. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan motivasi agar bakat itu dapat terwujud. Bagaimana kita dapat mengenal dan mengidentifikasi para remaja yang mempunyai bakat khusus? Apa saja ciri-cirinya? Sampai sekarang boleh dikatakan belum ada tes bakat yang cukup luas daerah pemakaiannya. Walaupun demikian, kita dapat mengetahui bakat anak melalui observasi terhadap apa yang selalu dikerjakan oleh anak tersebut. Bakat merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membantu perkembangan seorang individu. Bakat adalah sifat atau kemampuan potensial yang dimiliki oleh seseorang dan akan berkembang dengan sangat baik.